Senang sekali kita ketemu dalam sesi perdana Monday Morning Motivation. Dan dalam Monday Morning Motivation ini kita akan banyak sekali kupas, banyak sekali aspek ya yang berhubungan dengan motivasi, selling, pokoknya keren habis. Dan pertemuan perdana kali ini kita akan bahas mengenai mindset. Pak Darmadi, Hai, boleh Pak kita David. ngobrol tentang mindset nih hari ini, Pak? Mindset itu sangat luas, Pak David. Yes. Tapi ini tahun 2022 adalah tahun yang sangat potensial untuk kita bisa sukses. Yes. Saya kebetulan membaca sebuah buku dan memang buku ini luar biasa, teman-teman. Kalau ada yang sempat membaca, buku ini berjudul Mindset. Ini buku lama tahun 2006, karangan Carol Dweck. Dan yang menarik dalam buku yang setebal ini, dia hanya bahas mengenai mindset. Dan luar biasa, mungkin kita juga sadar apakah mindset itu bisa mengubah hasil dari kehidupan seseorang. Apakah mindset bisa menentukan kesuksesan ataupun kegagalan orang? Nah, di dalam buku mindset ini, itu yang akan di-cover pada hari ini. Oke, nah sebelum Pak Darmadi bahas lebih lanjut nih teman-teman, kita mau elaborate ya. Mindset itu seperti apa ya? Kalau kita gerakin badan kita gitu ya. Kita starting dari our mind dulu kan. Kita mau ambil pisau, berarti otak dulu ngomong nih Pak. Setuju. Berarti kalau mindsetnya nggak tepat, feel-nya nggak tepat, action-nya nggak tepat, output-nya jadi nggak jelas. Iya, jadi mindset itu otak kita ini sebenarnya sebagai sebuah core ya, yang mengatur semuanya. Badan kita ini ikut perintah. Ya. Kayak umpama otak saya bilang, angkat tangan kanan. Tangan kanan saya ini hanya ngikut gitu. Ya. Jadi kalau kita sadar bahwa mindset ini mengatur semua tubuh kita, mengatur semua kerja kita, Ya. mindset ini bisa membuat kita sukses atau membuat kita gagal. Iya. Nah, di dalam buku Carol Dweck ini ada dua tipe mindset yang dibicarakan. Apa ya? itu Pak? Mindset pertama adalah yang dibilang fixed mindset, dan mindset yang kedua adalah growth mindset. Wow, kita akan bedah satu-satu nih Pak Yes, ya. dari katanya saja, saya mau jelasin dulu sebelum kita masuk bahan kita. Yes. Fixed mindset, fix itu artinya sesuatu yang sudah fix, sudah nggak bisa diubah-ubah, Oke. produknya sudah final, ya kan? Jadi ada orang yang mindsetnya sudah fix, artinya gini, kalau kebetulan dia dilahirkan dan selama dia dilahirkan dia pergi sekolah dan pada saat sekolah dia pintar, dia pikir seumur hidup dia akan jadi anak pintar gitu. Ya. Namun sebaliknya, jika dia merasa dari dulu bodoh, dia seumur hidup dia bodoh. Nah, cara pikir fixed mindset adalah apa yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia ini sudah tidak bisa dikotak-atik lagi. Jadi kalau you dilahirin pintar, ya you pintar. Kalau bodoh, ya bodoh. Nah, itu fixed mindset. Fixed mindset. Iya. Yes. Yang satu lagi growth mindset. Growth mindset. Yes. Growth mindset ini selalu berpikir bahwa mindset itu bisa dikembangkan. Jadi sebuah produk yang dilahirkan di dunia ini, orang ini mungkin awalnya bodoh. Orang ini awalnya di bawah rata-rata orang lain. Namun kalau dia memiliki growth mindset, dia akan berusaha belajar. Karena dia percaya bahwa diri itu bisa bertumbuh dan berkembang. Ya, jadi orang ini akan menjadi sebuah produk yang berbeda. Versinya naik terus. Versi 1, versi 2, versi 3. Kalau teman-teman pernah dengar, Pak David mungkin pernah dengar cerita mengenai Thomas Alva Edison. Oh iya, ya. benar Thomas Alva Edison itu kan dibilang sama gurunya bodoh. Ya. Ya. Thomas Alva Edison tuh bodoh, nggak ngerti pelajaran, tinggal kelas, nggak ngerti. Nah, memang benar. Pada saat ketika gurunya menilai Thomas Alva Edison, dia bodoh pada saat itu. Namun Thomas Alva Edison seorang yang growth mindset. Dia senang belajar, dia senang menggali sesuatu. Lama-lama dia menjadi orang-orang yang lebih pintar dari orang yang bilang dia bodoh. Artinya kalau Thomas Alva Edison dulu pakai fixed mindset, dia nggak bisa seperti hari ini gitu. Iya, dan mungkin Thomas Alva Edison tidak sadar bahwa dia menggunakan fixed mindset atau growth mindset. Betul. Dia kebetulan mempunyai growth mindset aja. Nah, challenge dari buku ini adalah bagaimana orang-orang yang punya fixed mindset sadar akan hal ini, bertobat gitu kan ya, bertobat untuk bisa menjadi growth mindset. Betul. Dan ini tidak mudah Pak David, karena saya pribadi secara sadar setelah saya membaca buku ini bahwa saya ini adalah orang fixed mindset. Oh. Ya. Dan kalau saya tidak baca buku ini cepat, berbahaya sekali karena otak saya merasa siapa saya saat ini adalah akan sama dengan selamanya. Makanya kalau kita nonton pertandingan badminton ya, yang kemarin-kemarin di Thomas Cup kalau kita lihat ya, saya nggak sebutkan namanya, ada pasangan ganda putra Indonesia yang sangat jago, ranking 1, ya kan? Tapi dia selalu merasa dirinya ranking 1, padahal ya musuh-musuhnya yang ranking 10, 20, mereka selalu kerja keras, menambah kemampuan. Dan anehnya ketika pertandingan berikutnya, yang ranking 1 kalah telak lawan yang ranking 10, ranking 20. Nah, ini berbahaya orang-orang yang fixed mindset. Bagaimana kalau kita bahas nih fixed mindset? Ya. Langsung ke isinya aja. Fixed mindset dengan growth mindset bedanya apa? Betul sekali. Yuk kita lihat. Nah, ini Pak David.
Kalau kita lihat teman-teman, fixed mindset itu dia katakan intelligence is static. Ya, artinya kepintaran seseorang itu udah statis. Jadi kalau you lahir pintar ya udah pintar. Berarti dilabelin gitu ya? Dilabelin. Jadi kalau Alpha Edison tadi bodoh, berarti dia bodoh. Iya, kalau Alpha Edison terima dirinya bodoh karena Selamanya semua orang ya. bodoh, selamanya bodoh. Ini bahaya nih. Yes. Padahal kalau orang-orang yang mempunyai growth mindset, dia berpikirnya bahwa intelligence itu can be developed. Artinya bisa jadi versi 1, versi 2, versi 3, Ya. versi 4 begitu ya. Ya. Jadi semua orang pada dasarnya itu melalui stage per stage gitu ya. Bersyukur kalau Anda dilahirkan pintar dan guru Anda selalu bilang Anda pintar begitu ya. Jangan-jangan orang-orang itu juga bahaya loh Pak. Dia dibilang selalu pintar, dia nggak mau belajar lagi Pak. Kan saya pintar, Betul. ya kan? Dan jeleknya lagi orang pintar itu, dia hanya mau melakukan hal-hal yang hasilnya nanti dia dibilang pintar. Jadi kalau hal-hal yang beresiko, yang kemungkinan dia gagal, dia nggak mau nyoba. Lebih nggak usah nyoba lah daripada dibilang gagal. Gue kan selamanya pintar. Nah ini yang membuat perbedaan. Nah level selanjutnya kita lihat fixed mindset Pak David. Ya. Yang pertama kita lihat nih akibat dari cara pikir seperti begini, kebanyakan orang yang fixed mindset itu menghindari tantangan. Yang saya tadi bilang kan, kenapa? Tantangan itu berbahaya, ya. Karena gini nih, mereka menjadi orang perfection, selalu mau benar. Ya. Jadi kalau salah mereka down, lebih baik nggak salah. Tapi karena dia nggak salah, dia nggak belajar. Karena dia nggak belajar, dia nggak maju. Nah kita lihat kalau growth mindset, kita lihat bedanya. Kalau yang satu tadi menghindari tantangan, growth mindset ini merangkul tantangan. Artinya dia mau belajar Pak, Ya. ya. Dia tahu dia gagal, tapi respon dia terhadap kegagalan itu berbeda sekali. Oh, aku gagal ya, aku belajar lagi lebih baik lagi. Wow. Dan dia menyenangi sebuah proses di mana dia bertambah lebih baik lagi. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh fixed mindset. Banyak marketing, property agent masuk di bisnis ini, mereka katakan gini nih. Oh, aku nggak mampu jualan properti. Oh, si A, si B, si C orang-orang jago semua, tapi aku nggak mampu. Nah, akibat dia bilang dia nggak mampu, ketika umpama orang nanya, ayo ikut training yuk. Aduh, nggak ada gunanya lah. Kan aku nggak mampu, ikut trainingnya nggak ada guna. Ayo kita dengar sharing si A yang jago, nggak ada guna. Kenapa? Ayo kita ikutin Monday Morning Motivation. Oh, nggak ada guna lah. Aku kan biasa-biasa aja, aku nggak bisa maju. That is fixed mindset. Nah, fixed mindset seperti begitu Pak. Ya. David. Nah, kita lanjutkan fixed mindset yang kedua, mudah menyerah. Karena otaknya hanya pikir, saya pengen melakukan sesuatu berhasil. Kalau nggak langsung berhasil, lebih baik nggak usah coba lagi deh. Buang-buang waktu saya. Habis itu ngerusakin mental saya karena mental saya itu pengen menang, pengen sukses gitu ya. Jadi nggak mau nyoba lagi. Ya, sedangkan growth mindset berbeda. Dia gigih menghadapi rintangan. Ini lucu, Pak David. Gigih menghadapi rintangan. Mungkin kalau saya bisa katakan bahwa orang sebelum bisa mempunyai kegigihan, dia mesti punya passion terhadap apa yang dia mau, ya. Dan dia berusaha belajar banyak. Nah, kita lihat kasus ceritanya Thomas Alva Edison. Anda mungkin tahu bahwa Thomas Alva Edison itu menemukan lebih dari ribuan paten. Artinya dia buat banyak jenis mesin yang tidak ada hubungannya dengan dirinya gitu. Ya. Dia nyoba A, nyoba B, nyoba C. Dia bisa menemukan banyak hal gitu ya. Dia hanya bisa menemukan banyak hal itu karena growth mindset. Saya bisa menambahkan lagi elaborasi. Semua atlet-atlet sukses yang Anda lihat, yang dapat medali emas, semua yang bagus-bagus itu kebanyakan mempunyai growth mindset. Kenapa? Karena mereka mau bertumbuh, karena mereka berkompetisi, karena mereka mau maju. Mereka yang punya fixed mindset, mungkin mereka bisa dapat medali emas, tetapi selanjutnya prestasinya akan turun. Yes. Wow. Gimana kalau kita lihat yang poin ketiga? Wow, menarik sekali nih Pada. Apa tuh poin ketiga Pada? Makin ke bawah makin keren ya. Yang ketiga nih teman-teman ya. Fixed mindset mengatakan melihat effort sebagai hal yang gak guna. Iya, melihat effort gak ada guna. Karena itu dia bilang gitu. Karena kalau dia sudah fix, dia langsung memetakan yang ini saya jago, yang ini saya nggak jago. Yang nggak jago saya nggak mau kerjain. Ya. Karena kalau saya habisin waktu saya, effort saya dengan hal-hal yang saya tidak sukai dan saya tidak hebat, ya itu artinya buang-buang waktu. Ya. Dan growth mindset mengatakan melihat effort sebagai jalan untuk menjadi ahli. Nah, mastery. Yes. Ini penting sekali kan ya. Ya. Nah, orang-orang ini yang saya sering banyak lihat real estate agent yang luar biasa itu ya, yang awalnya masuk bukan siapa-siapa gitu kan, tapi dia ikut training. Dia dengar testimoni orang-orang sukses. Dia coba gagal, dia bangkit lagi. Dia coba, dia gagal, bangkit lagi. Makin lama dia menjadi versi yang lebih baik lagi. Makin lama dia makin cun. Ambil contoh nih, ini kan edisi perdana kita ya Pak David ya. Yes. Saya sangat yakin edisi perdana kita ini banyak kacaunya. Ngaku aja ya Pak David ya. Tapi nanti udah edisi ke-20 kita akan lebih beda. Sudah lebih baik pasti. Dan kita suka akan hal itu. Karena walaupun kekacauan awal ini terjadi, nggak ada masalah. Karena pada edisi-edisi selanjutnya, materi-materi kita pasti lebih luar biasa. Every masters
once a disaster. Benar. Setiap seorang master itu pernah menjadi seorang yang gagal gitu ya Pak. Yes, jadi cocok sekali ya Pak. Iya. Yang keempat apa? Yang keempat, fixed mindset menolak kritik. Nggak suka dikritik. Ya karena dia merasa dia udah pinter. Oke. Ya, banyak orang karena usianya udah lebih senior, dia merasa dia nggak dengar kritik dari yang muda. Banyak orang pendidikannya tinggi, dia nggak bisa terima kritik dari orang-orang yang mungkin pendidikannya lebih rendah. Berarti di sini ego juga masuk. Ego sekali. Dan dia merasa kepintaran itu seperti label yang sudah tidak bisa dicabut. Oke. Apakah benar kepintaran itu seperti label yang nggak bisa dicabut? Berbahaya sekali. Saya kasih contoh pengalaman saya. Waktu saya kuliah, saya mempelajari fotografi dengan baik. Ya. Saya ikut training Canon, ya, Nikon. Saya pergi ikut training-trainingnya. Saya beli peralatan yang luar biasa. Bodi kamera 3. Lensa mulai dari micro sampai yang laras panjang punya. Ya, saya punya kamera 30 tahun yang lalu, saya udah punya remote control, punya tripod yang mahal. Saya seperti jago minta ampun. Saya punya buku-buku kamera lengkap. Tapi Anda tahu, terjadi pergantian zaman. Kamera semua berubah jadi digital. Digital, betul. Semua alat-alat saya itu dibuang, nggak ada guna lagi. Nah sekarang kalau Anda bandingkan saya dengan fotografer yang mempelajari digital dan saya sendiri nggak pernah belajar digital, saya pasti jauh ketinggalan Ya, Pak David. betul. Tapi saya masih merasa saya tuh jago foto. Nah, Padahal saya itu bukan saya yang dulu, saya tetap memegang sebuah label bahwa saya itu fotografer. Ya. Padahal ketika saya tidak melakukan hal itu selama 30 tahun, saya sebenarnya kembali nol, nggak ngerti apa-apa. bahaya sekali. Bahaya sekali. Banyak orang terjebak seperti begitu Pak David. Benar sekali. Dan growth mindset, dia belajar dari kritik. Ini orang luar biasa. Nggak enak ya Pak ya, Ah, kritik nggak enak. Nggak enak, tapi dia punya mindset Pak. Makanya dia punya mindset bahwa kritik itu feedback. Feedback, yes. Jadi feedback, umpama nih Pak David, kalau saya tutup mata Pak David pakai pakai kain begitu, Ya, oke. kemudian saya mau membantu Pak David, saya puter-puterin Pak David gitu sampai Pak David nggak tahu arah, kemudian saya buka pintu yang ada di depan situ. Kemudian Pak David nggak tahu pintu itu arah mana, tapi Pak David hanya dengar kata saya. Kalau saya bilang maju 3 langkah, ke kiri, ke kanan, ke kiri, Pak David lama-lama bisa adjust, bisa keluar dari pintu itu. Kenapa? Karena Pak David mengadjust dirinya untuk bisa mengikuti arah itu. Ya. Nah, kritik itu sebenarnya mengadjust kita. Iya kan? Ya, umpama nih, tim kamera katakan, Padar, suara Padar kecil, saya adjust jadi besar. Yes. Suara Padar terlalu besar, saya adjust jadi kecil. Benar, Pak. Jadi kritik itu mesti kita terima, Pak. Karena memang paling sulit melihat diri kita sendiri. Yang paling gampang, orang lain melihat. Yes, kemudian yang berikutnya Pak, fixed mindset merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Of course, karena mereka selalu merasa dirinya sukses. Jadi kalau ada orang lain yang lebih sukses, kita jadi Bukan itu saja, ada orang lain yang pendidikannya lebih rendah dari dia, latar belakang keluarga lebih miskin dari dia, tetapi bisa lebih sukses dari dia. Wah, dia terganggu sekali itu. Karena kesuksesannya dia statis. Dia selalu merasa, kalau saya sukses waktu dulu you nggak sukses, berarti selamanya kayak begini. Padahal ini bisa begini, Pak. Iya kan ya? Jadi kalau dia melihat orang lain sukses, dia langsung iri, dia kesel, egonya terganggu. Bilang, itu pasti orang itu sukses karena dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah. Sehingga dia memprotek dirinya untuk tidak berubah, untuk tetap statis. Seperti tadi dikatakan, intelligent is static, tidak mau berubah. Nah, itu fixed mindset. Iya. Kita lihat growth mindset, belajar dan mencari inspirasi dari kesuksesan orang lain. Iya, ini orang hebat gitu. Dia merasa semua orang di dunia ini adalah guru yang baik. Iya kan? Kalau dia ngelihat seseorang sukses di satu bidang, dia tidak sungkan-sungkan mau belajar dari orang itu. Ya, bahkan sama orang-orang rendah sekalipun yang di mata orang lain kayaknya kurang qualified, kalau dia merasa orang itu melakukan hal yang lebih baik, dia pengen belajar. Nah, sifat pengen belajar inilah yang membuat dia menjadi versi yang lebih baik. Wow. So, fixed mindset, growth mindset, saya rasa kita banyak yang kena nih pada dalam obrolan kita hari ini ya. Termasuk diri saya pada. Saya bisa aja saya terjebak dalam fixed mindset. Jangan takut Pak, di dunia ini 90% fixed mindset. 90% orang nggak mau berubah Pak. Oke. Orang pengen terima yang baik-baik saja Pak. Oke. Bukan hanya Bapak, saya juga Pak. Kita adalah pengagum fixed mindset yang sudah bertobat. Bertobat. Iya. Iya. Dan jadi kita sudah dengar nih fixed mindset, growth mindset dalam sesi perdana hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan so tune in Monday Morning Motivation. See you.